Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan atau mempraktikkan aktivitas Skill Integration Challenge pada Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat di sini terdapat tabel addressing atau pengalamatan tabel dan juga ada skenario-nya yang akan kita lakukan pada aktivitas ini nantinya. Nah, di sini pada skenario-nya dijelaskan bahwa aktivitas ini terdapat dua buah router di mana akan dikonfigurasikan agar dapat saling berkomunikasi antara satu sama lainnya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada sub interface di mana agar bisa saling terhubung atau berkomunikasi dengan switch. Nah, lalu nanti akan dilakukan konfigurasi routing inter VLAN dengan RIP versi 2-nya, VLANs dan dengan FTP, trunking dan Ether channel dengan PVST. PC dan perangkat internet semuanya telah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, kemudian di bagian requirement kita akan mengkonfigurasi router 1, router 2, switch S1, S2, S3, S4. Ini router satunya, ini router 2-nya. Ini switchnya 1, switch 2, switch ketiga dan switch keempat. Nah, lalu di sini interVLAN routing. Nah, pada R1 dan R2 akan diaktifkan dan konfigurasikan sub interface dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi encapsulation 1Q dan yang sesuai. Lalu konfigurasi VLAN 99-nya sebagai VLAN asli dan konfigurasi alamat IP. Nah, sekarang kita lihat topologinya. Topologi ini kita lihat di sini. Kita bisa melihat perangkat R1 dan R2. Nah, lalu kemudian lihat IP address-nya yang terdapat pada tabel pengalamatan. Nah, di sini IP address-nya. Kita akan melakukan konfigurasi pada R1 terlebih dahulu ya. Ini R1-nya kita akan konfigurasikan. Langkah pertama, kita enablekan dulu. Lalu konfigurasi. Nah, sudah masuk ke konfigurasi. Masukkan interface gigabit 00-nya. No shutdown. Udah, lalu exit. Setelah itu kita masukkan interface gigabitnya. Encapsule .1Q99 native. Dan kita masukkan IP address-nya tadi, yaitu 192.168.119. Setelah itu interface lagi. Masukkan encapsule .1Q10-nya. IP address. Lalu encapsule 20-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke R2-nya. Lalu lanjut ke R2. Kita enablekan dulu. Sudah di-enablekan. Konfigur terminal. Sudah masuk ke dalam konfigurasinya. Lalu kita interface lagi yang gigabit Ethernet 00. Setelah itu no shutdown. Exit. Lalu konfigurasikan lagi interface gigabit Ethernet 0/0.1. Masukkan encapsule .q99. Masukkan IP address 192 tadi. Ini IP address-nya sama masih ya. Lalu interface gigabit 0/0.10. Encapsule 10-nya. IP address. Masukkan lagi
untuk interface gigabit Ethernet yang 20, encapsulnya, IP address. Nah, sudah kita konfigurasikan pada S1. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan routing konfigurasi, routing configure-nya. Nah, ini tadi langkah inter VLAN sudah, lalu routingnya kita konfigurasikan RIP versi 2-nya dengan syarat sebagai berikut. Jangan meng-advertise jaringan yang terhubung ke internet. Kedua, nonaktifkan auto summarization, dan terakhir nonaktifkan pembaharuan RIP untuk setiap sub interface. Nah, sini kita lihat pada topologinya. Pada topologi ini pertama kita akan melakukan routing konfigurasi pada R1 terlebih dahulu lagi. Masih ke CLI. Nah, di sini kita exitkan dulu tadi. Nah, lalu masukkan router IP-nya, router RIP-nya maksudnya. Nah, sini sudah masuk ke dalam konfigurasi router. Lalu yang versi 2-nya. Setelah itu kita masukkan network-nya, network dari IP-nya. Ini sudah satu. Network 192.168.10.0, network 192.168.20, network 192.168.99. Lalu kita masukkan passive interface gigabit Ethernet 0/0.1, enter. Masukkan lagi passive untuk titik 10-nya, kemudian passive interface untuk yang 20, enter. Lalu no auto summary, lalu tekan Ctrl Z. Nah, setelah itu kita copy running config, startup config, enter. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita ke konfigurasi yang R2-nya. Sama seperti yang R1, kita exit dulu. Nah, lalu masukkan router RIP-nya dengan version 2. Terus kita konfigurasikan network-nya. Konfigurasikan network 192.168.10.0. Sudah itu 192.168.20.0. Lalu network 192.168.99. Setelah itu kita masukkan konfigurasi passive interface gigabit Ethernet. Jadi ini caranya sama juga dengan yang R1 tadi. Masukkan lagi. Lalu setelah itu no auto summary, Ctrl Z, enter. Nah, setelah itu kita copy running config, startup config, enter. Oke, sudah dapat balasan oke. Setelah itu, nah lalu kita konfigurasikan pada FTP dan VLAN-nya. Nah, di sini memberi perintah untuk mengkonfigurasi S1 sebagai FTP server. Kemudian konfigurasi semua switch lain sebagai FTP client. Mereka tidak diizinkan untuk membuat VLANs. Domain FTP-nya CCNA dan FTP password-nya Cisco 123. Nah, untuk buat VLAN 10, 20, 99 di S1. Nah, setelah itu konfigurasi port static berikut pada S1 dan S2. Kemudian konfigurasi port static berikut pada S3 dan S4. Oke, kita lakukan. Nah, jadi kita akan melakukan perintah tersebut pada CLI S1 terlebih dahulu. Pada CLI S1, enter dulu ya. Tunggu. Kita enter. Lalu enable, udah di enable, configure terminal. Nah, sini sudah masuk ke konfigurasinya, baru kita masukkan FTP mode servernya. Nah, FTP mode server udah.
lalu FTP domain tadi sebagai perintah yaitu CCNA. Setelah itu masukkan FTP passwordnya yaitu Cisco 123. Oke, sudah disetting. Lalu pada VLAN level 10 nya, VLAN 10 maksudnya, VLAN 10. Setelah itu sudah VLAN 10, masuk VLAN 20 dan VLAN 99. Sudah. Selanjutnya kita ke S2. Hal samanya juga. Kita enablekan dulu, enter, enable. Lalu configure terminal, enable, enter, configure terminal, enter. Sama macam S1 tadi, kita masukkan FTP mode servernya. FTP mode client maksudnya, untuk F2 dan F3 dan F4 juga, FTP mode client. Nah, setelah itu masukkan domain CCNA nya. Setelah itu FTP password yaitu Cisco 123. Nah, sudah disetting. Lalu ke S3. Sama seperti cara di S1, S2, enablekan dulu. Lalu configure terminal. Setelah itu buat FTP mode clientnya. Lalu FTP domain CCNA nya dan FTP password Cisco 123. Enter. Nah, sudah. Lalu ke S4 juga. CLI, enter, enable. Lalu configure terminal. Setelah itu FTP mode client. Lalu FTP domain CCNA nya sudah. Lalu FTP password Cisco 123 nya. Nah, sudah juga. Nah, jika semuanya sudah, kita lanjutkan konfigurasi pada port statis di S1. Ini kan port statis di S1, lanjut. Ini kita exitkan dulu. Lalu kita configure terminal. Nah, setelah itu kita masukkan, setelah masuk ke dalam config-nya, kita masukkan interface rank fast ethernet 0/1 dan 9. Enter. Setelah itu switch port mode access. Enter. Lalu switch port access VLAN 10. Enter, exit. Nah, masuk ke configure lagi. Kita masukkan untuk interface rank fast ethernet 10 sampai 19, 10-19. Nah, sudah masuk ke dalam fast ethernetnya. Kita switch port mode access. Lalu masukkan switch port access VLAN 20. Exit. Masuk lagi ke interface rank fast ethernet 0/20-24 giga. Enter. Nah, ini sudah masukkan ke fast ethernet. Lalu switch port mode trunk. Nah,
Setelah itu switchport terang native VLAN 99 exit. Nah, udah. Lalu hal sama juga kita lakukan pada S2. Kita lakukan pada S2. Ini sudah masuk ke konfigurasinya, langsung kita interface ringkan. Kita exit dulu ya. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Udah masuk sih tadi, terkeluar. Lalu kita masukkan interface ring fast ethernetnya. Nah, ini sudah masuk ke ringnya. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10 exit. Nah, kita masukkan lagi untuk interface pada ring fast ethernet 10 slice. Interface ring pada 10 slice 19. Lalu enter. Nah, ini sudah masuk. Lalu switch port mode access, switch port switch di VLAN 20 exit. Masukkan lagi interface untuk giga untuk 20 min 24 giga 0 1 sampai 2 enter. Nah, untuk mode terang juga switch mode terang, switch port native VLAN exit. Nah, lalu pada S3 nya juga sama, enter. Ini udah masuk ke dalam konfigurasinya. Sudah masuk ke dalam konfigurasinya, kita masukkan interface ringnya, switch port mode access. Hal ini sama juga kita lakukan seperti pada S1 S2. Lalu exit. Masukkan lagi untuk interface ring yang 10 sampai 20. Switch port mode access, switch port VLAN exit. Kemudian untuk yang mode terangnya, switch port mode terang, switch port native exit. Nah, jika sudah, lanjut ke S4. Sama juga caranya kayak tadi sebelumnya. Kita masukkan giga interface ring fast ethernetnya. Lalu fast ethernet untuk 1 min 9 0 1 min 9. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10 exit. Lalu masuk interface fast ethernet 0 10 20 enter. Switch port mode access, switch port VLAN 20 exit. Lalu ini masukkan untuk mode terangnya, mode terang interface ring fast ethernet. Nah, ini masuk dalam ring, kita switch portkan mode terang. Lalu switch port mode terang, switch port terang native VLAN 9. Lalu exit. Exit. Nah, udah exit.
Nah, selanjutnya di sini ini sudah kita lakukan semua tadi di FTP dan VLANs. Lalu Ether channel. Nah, pada Ether channel ini semua Ether channel dikonfigurasi sebagai LACP. Nah, lalu semua Ether channel dikonfigurasi secara statis untuk menerang semua VLAN termasuk VLAN 99 sebagai VLAN asli. Gunakan tabel berikut untuk mengkonfigurasi port saklar yang sesuai. Nah, di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 port, 6 buah port dengan device portnya ini. Nah, oke, kita akan konfigurasikannya. Pertama pada S1 dulu. Ini kita sesuai urutannya ya. S1. Masuk ke dalam konfigurasinya. Lalu kita interface ring gigabit 0 1 2. Paste setelah enter. Lalu channel group 1 mode aktif. Enter. Setelah itu exit. Lalu kita masuk pada konfigurasi interface ring fast ethernet 0/2122. Enter. Dan channel group 5 mode aktif sesuai yang soal table di table tadi. Lalu exit. Lalu kita masukkan interface ring fast ethernet 2324.02324. Channel grupnya 3 mode aktif. Exit. Masukkan juga interface port channel 1. Setelah itu switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99. Exit. Lalu interface port channel di port channel 3, switch port mode terang, switch port native VLAN 99. Exit. Kemudian interface port channel 5, switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99. Exit. Nah, sudah. Lalu ke konfigurasi S2. Konfigurasi Ether channel di S2. S2-nya ini sama juga. Enter. Sudah masuk ke konfigurasinya, kita masukkan interface gigabit Ethernet 1 2. Terus dengan channel grupnya 2 mode aktif. Exit. Lalu interface ring fast ethernet 0/2122 untuk grup channel 6. Lalu exit. Nah, setelah itu interface ring fast ethernet 2324 dengan channel grupnya 3 mode aktif. Lalu exit. Lalu untuk interface port channel 2, setelah itu sudah masuk ke interface-nya, switch port mode terang, lalu switch port room native VLAN 99. Exit. Interface port untuk channel 3, lalu switch port mode terang, switch port native VLAN. Exit. Masuk ke konfigurasi untuk port channel 6. Sama juga kita switch port kan mode terangnya, lalu switch port terang native VLAN, lalu exit. Sudah S2 sudah, kita lanjut ke S3 lagi. Sama juga caranya seperti S1 dan S2. Masuk ke dalam
konfigur terminalnya dulu. Sudah masuk dalam konfigurasinya, kita masukkan interface ring untuk gigabit 1 sampai 2. Enter. Lalu channel group 1 mode aktifnya. Udah, lalu exit. Masukkan lagi interface untuk ring fast ethernet 2122, enter. Dengan channel group 6 mode aktif. Lalu exitkan. Lagi untuk interface ring fast ethernet 0/2324 dengan channel grupnya 4 mode aktif. Lalu exit. Nah, betul. Setelah itu masukkan lagi interface port channel 1. Jangan lupa di switch port mode terangnya. Lalu switch port terang native VLAN. Enter, lalu exit. Sama juga interface port channel 4-nya. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99, exit. Masukkan lagi konfigurasi di interface port channel ke-6. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN, exit. Nah, sudah. Lalu ke S4 lagi. Konfigurasikan di S4 juga. Masukkan interface, masuk ke dalam interface ring gigabit Ethernet 1, 2. Lalu channel group 2. Dengan channel group 2 mode aktif, enter, exit. Nah, setelah itu di interface ring fast Ethernet 2122 dengan channel group 5 mode aktif. Setelah itu kita exitkan. Lalu masuk konfigurasi di interface ring fast Ethernet 2324 0/2324 dengan channel grupnya 4 mode aktif. Sudah, lalu exit. Lalu kita konfigurasikan interface port channel 2. Jangan lupa untuk switch port mode terangnya juga. Setelah itu switch port terang native VLAN, exit. Hal yang sama juga lakukan untuk port channel 4. Switch port mode terang, switch port terang native 99, exit. Lalu terakhir interface port channel ke-5. Switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99, exit. Nah, jika sudah di 1, 2, 3, dan 4, selanjutnya kita channel udah, selanjutnya kita konfigurasi pada spanning tree. Nah, di sini konfigurasi mode spanning tree VLAN untuk semua saklar. Lalu konfigurasi prioritas spanning tree sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada device S1, S2, S3, dan S4 dengan VLAN priority-nya 4096, 4192, 32768, 32768. Nah, oke, kita mulai dengan S1 terlebih dahulu. Kita lakukan konfigurasinya. Ini saya perbesar. Kita enter dulu. Nah, ini sudah masuk ke S1 konfigurasi. Lalu kita spanning tree mode rapid PVST. Lalu spanning tree masukkan tadi VLAN 10-nya dengan priority 4096. Sedangkan spanning tree untuk VLAN 20-nya priority 8192. Lalu Ctrl Z. Setelah itu kita copy running config startup config, enter. Nah, sudah pada S1. Lalu ke S2. Cara yang sama juga seperti S1.
Kita enter dulu. Ini udah masuk ke konfigurasinya. Kita langsung masukkan spanning tree mode repeat PVST-nya. Dengan spanning tree VLAN 10-nya 8192 dengan prioritinya, dan spanning tree VLAN 20 dengan priority 4096 enter, lalu Ctrl Z, enter lagi. Setelah itu kita copy running config startup config. Nah, lalu enter. Oke, pada S2 juga sudah. Lalu pada S3. Pada S3-nya. Nah, kita lihat di sini sudah masuk ke konfigurasinya. Lalu kita ketikkan untuk spanning tree mode repeat PVST. Nah, dengan spanning tree VLAN 10 priority-nya 32768. Untuk yang VLAN kedua 10-nya dengan priority sama juga. Lalu Ctrl Z. Setelah itu kita copy running config startup config-kan. Enter. Oke. Pada S3 juga sudah, lalu pada S4 sama juga S4. Ini S4 sudah masuk ke konfigurasinya ya. Kita masukkan spanning tree mode repeat PVST. Spanning tree VLAN 10 dengan priority-nya 32768. Enter. Lalu spanning tree VLAN 20-nya priority yang sama. Enter. Kita Ctrl Z kan. Nah, setelah itu kita masukkan copy running config startup config. Enter. Oke. Di sini S4 juga sudah. Nah, selanjutnya bagian akhir untuk connectivity. Di sini semua PC harus dapat melakukan ping ke web dan PC lainnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengetes koneksinya dengan mengeping. Kita coba di ininya dulu, web server terlebih dahulu ya. Pada desktop kita lihat, kita dapatkan dulu IP address-nya. Wait. Oke. Ini kita dapatkan IP address-nya dulu. Nah, IP address-nya ini kita kopikan ya. Lalu kita coba ping dari PC ini 10A dulu. Ini kita zoom aja. Oh, enggak salah. Cek aja. Nah, kita coba ping dulu di PC 10A. Command prompt. Ketikkan ping, lalu masukkan IP tadi. Lalu enter. Kita tunggu hasilnya. Replay. Kita ulangi lagi ya. Ping paste. Kita ulang. Dari PC 10, kita ping dari PC 10A. Nah, oke. Ya, di sini sudah terlihat kalau kita sudah dapat balasannya dengan replay sudah dapat balasannya. Lalu kita coba ke PC 20B. Sama juga dengan IP address di web server tadi. Ping, enter, replay. Oke, di sini kita juga berhasil, sudah dapat balasannya. Di PC 20A kita coba lagi. Karena tadi disuruh dari PC, semua PC. Ping
Ntar. Nah, oke. Di sini juga lossnya 0 kan, jadi kita juga dapat balasannya dan berhasil di PC A, PC 10A dan PC 20A. Lalu ke PC 10B kita coba. PC 20B tadi sudah berhasil. Kita lakukan ping, masukkan IP-nya, enter. Nah, juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya coba untuk ping dari PC 10B ya. Kita dapatkan dulu alamat IP-nya 192.168.10.20, kita copy. Nah, lalu kita coba ping dari 10A. Kita coba ping dari PC ke PC. Tadi coba ping ke web server ke PC, sudah berhasil semua. Masukkan ping, paste. Nah, enter. Kita tunggu balasannya. Replay. Oke, semua sini juga sudah replay. Kita juga sudah mendapatkan balasannya. Nah, kita coba kalau dari PC A ke PC B ya. Ini kita kopikan dulu untuk mengetes ke sesama PC. Nah, misalkan ke PC 20B. Kita ping, masukkan IP tadi. Kita lihat balasannya. Request. Oke, bentar. Bentar, dia lagi error. Kita ulangi lagi. Ping. Nah, di sini kita juga sudah dapatkan balasannya. Balasannya replay dengan paket SSD-nya 0. Nah, berarti pada konfigurasi kali ini dapat saya simpulkan konfigurasi yang saya lakukan kali ini berhasil dilakukan dengan mendapatkan balasan dari hasil replay tadi di semua, baik itu dari web server ke PC, dari PC ke PC, dan seperti itu juga sebaliknya. Sekianlah untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.